kita persiapkan hati kita. Kita tenangkan pikiran kita siapkan hati kita supaya kita bisa fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan saat malam hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian saat ini. Yeah.
baik buat kami. Terima kasih Yesus. Baik saudara-saudara yang belum tiba, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah juga mereka juga tiba dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama Yesus. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Kuasai setiap pribadi kami Tuhan. Kuasai pikiran dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh kami berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan David tidak ada di tengah-tengah kami. Oh, dia juga pulang ke Semarang. Dan Tuhan lindungi. Tuhan tolong Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami Tuhan, kami juga serahkan satu persatu. Kami percaya Tuhan, kalau kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Maka Tuhan sendiri akan bertindak dalam kehidupan kami. Semua kehendak-Mu yang jadi Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Baik yang membawa pujian musik, baik yang membawa sabda-Mu. Semua Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang lebih indah lagi. Dalam nama Yesus, baik setiap pribadi kami Tuhan juga urapi Tuhan, supaya kami ada Tuhan bisa menangkan jiwa-jiwa. Oh Tuhan, datang kepada-Mu Tuhan. Pakai semua talenta apa yang kami bisa balas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur malam hari ini kepada-Mu ya Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, percayalah bahwa rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Bapak pasti memberikan jalan keluar yang terbaik, dan percaya tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal. Dan kita sama-sama nyanyikan pujian. Cinta
Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini Kau masih beri kami kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau telah melawat kami satu persatu. Bahkan kami percaya Kau telah bertahta di atas pujian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terimalah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya pujian kami jadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah raya pada hari Minggu besok ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berkati ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas pada hari Minggu besok ya Tuhan. Dari mulai penerima tamu, absensi, kolektan, multimedia, singer, song leader, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu berterjemah, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan, sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sungguh-sungguh, sehingga semua yang mereka lakukan berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan pemimpin kami, pemimpin Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak David Yu ke tangan ya Tuhan. Kami serahkan mereka berdua, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan segenap pengurus, pekerja, pelayan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBPS Mandarin. Kami serahkan semua ke tangan-Mu, yang Tuhan berikan roh mereka untuk saling satu sama lain, saling bergandengan tangan ya Tuhan, saling bersukacita untuk melayani Tuhan, sehingga semua yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan GBPS tempat kami bernaung, GBPS Pusat Sawan ya Tuhan. Kami serahkan baik ibadah yang pagi maupun sore. Kiranya Tuhan berkati juga Bapak Penatua beserta Ibu Penatua. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, sehingga lewat GBPS Sawan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa, dapat menangkan jiwa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan seluruh staf, baik pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBPS Pusat Sawahan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka semua, sehingga semua mereka lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, negara Indonesia ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh wakil, beserta seluruh menteri, jajaran kabinet, pemerintahan, aparatur dari yang tertinggi sampai terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan ya Tuhan. Kau berkati seluruh mereka ya Tuhan. Kau berikan mereka roh yang takut akan Kau, sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual, dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan keamanan bangsa kami ya Tuhan, terlebih pada saatnya nanti akan dilantik, akan ditetapkan pemimpin kami yang baru ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berikan keamanan Tuhan. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, aman, tertib, damai, dan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kota kami yang kami cintai, kota Surabaya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kota kami, Bapak Wali Kota beserta wakil, seluruh pemerintahan dari tertinggi sampai tingkat RT RW. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Berikan keamanan di kota kami, sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa dapat leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih
Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan juga hamba-Mu yang sebentar dalam bentangan firman-Mu. Kau kuasai hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kiranya semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Jauh sekali ya duduknya di belakang. Di depan banyak yang kosong ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ayo dong kasih senyum kiri kanan, katakan hari ini, besok dan selamanya luar biasa. Amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ini seperti saya datang ibadah lanjut usia. Kalau bicara lanjut usia, jangan bilang tua, karena anak Tuhan tidak boleh percaya tua. Kita bertambah usia, jadi di ruangan ini tidak ada yang tua. Katakan amin ya, nggak ada yang tua. Sebab kalau kita dengar kata tua, itu rasanya sudah lemah semua ya. Semuanya rasanya nggak ada semangat. Bahkan untuk tertawa aja kita mikir, mau tertawa buat apa ya? Oh sudah laule kan gitu ya, mesti ngomongin gitu kan. Orang laule itu sudahlah, tinggal tunggu waktu. Jangan saudara ya, tambah usia harus tambah segar, tambah gemuk. Tapi bukan badannya, bukan ya. Tambah segar, tambah gemuk itu rohnya. Ya, kekuatan imannya tambah hari, tambah segar, tambah gemuk. Nah kalau firman Tuhan sudah katakan seperti itu artinya harus nyata dalam hidup kita. Saya jumpa beberapa oma-oma, tadi pagi saya juga ngisi judulnya Mama Grandma, Papa Grandpa. Ada loh ibadah itu ternyata ya. Dan ternyata waktu datang, yaudah tua-tua juga itu. Ya cuma dikasih nama Grandpa, Grandma. Ternyata siapa yang sudah punya cucu? Nah bersyukur kalau sudah punya cicit. Berarti dikasih Tuhan panjang umur. Katakan amin. Kenapa dikasih Tuhan panjang umur? Karena tidak repotin. Coba yuk bilang sama kiri kanan, seperti saya. Ya, tidak pernah ngerepotin. Katakan amin. Ya, mertua saya usia 84 tidak merepotkan. Dia masih punya toko jamu, saudara ya. Dari tahun 70 sampai hari ini tokonya masih ada. Dulu ruame di Seduh, karena di Jawa Tengah ya, dekat dengan Semarang, di Pekalongan. Jadi Seduh gitu, tiap malam itu ruame. Jadi madunya juga madu yang botolan itu, jahenya buat sendiri. Sekarang sudah kurang ya, tidak Seduh lagi karena mama sudah tambah usia. Mama mertua tinggal satu, kakinya sudah nggak kuat berdiri lama, tapi jalannya masih mantap. Cuma kalau berdiri lama, orang sudah tambah usia sedikit lemah kakinya ya. Jangan terlalu lama berdiri, tapi boleh kalau jalan. Tapi kalau terlalu banyak jalan-jalan, buang uang jangan ya. Kasihan anak-anaknya gitu kan. Nah masih buka toko jamu. Kita anak-anak mantu semua cinta sama mama mertua. Tinggal satu, papa mama saya sudah tidak ada. Tinggal mama mertua, papa mertua juga sudah nggak ada. Anak mantu semua cinta dengan mama mertua, karena anaknya laki semua, menantunya perempuan semua. Nah seharusnya kalau menantunya perempuan semua, biasanya itu tidak akor. Tapi kenapa bisa rukun? Menantu perempuannya semua cinta sama mertua. Karena mertua saya yang pertama, mertua saya itu tidak pernah marah. Amin. Mertua saya itu tidak pernah marah. Saya kenal mertua saya 31 tahun. Dari pacaran sama anaknya sampai menikah, sampai hari ini saya belum pernah lihat mama mertua saya marah. Saya percaya di sini juga tidak suka marah-marah. Kata
tersanjur. Jadi percaya kalau orang itu bertambah usia, sehat, wajahnya bulat, suka senyum, pasti tidak suka marah-marah. Nah di sini kelihatannya, oke sih suka ngamuk. Wajah itu pancaran hati ya, Pak. Wajah itu pancaran hati. Kalau dari wajahnya sudah tidak ada sukacita, berarti hatinya pasti tidak sukacita. Kalau hatinya itu ada kepahitan, dari wajahnya pasti terpancar. Pahit wajahnya, didulai kalau senop gitu saudara ya. Tidak enak dilihat. Sementara anak Tuhan seharusnya pergi kemana saja, dia membawa damai dan sukacita. Karena orang Kristen bukan hanya bicara datang ke gereja supaya diberkatin, tapi kita dipilih sama Tuhan dari sejak dalam kandungan sampai menjadi tua dan rambutnya sudah putih semua, istilahnya begitu ya. Tuhan punya tujuan supaya hidup kita jadi berkat. Jadi berkat kadang-kadang tidak perlu banyak uang, karena banyak juga yang punya banyak uang tapi medit. Tapi itu tidak ada di sini, katakan amin. Itu di tempat yang lain. Di sini tidak medit, makanya diberkati semua. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Orang pelit satu tidak bisa masuk surga. Itu surga aja tidak dapat, apalagi di bumi menikmati surga tidak bisa. Jadi yuk bantu saya bilang sama kiri kanan, walaupun saya tahu di sini usianya di atas saya rata-rata ya. Coba tante bilang dong sama kiri kanan, katakan ojo medit kikir gak bisa masuk surga. Ayo. Ini sebuah kebenaran ya. Jadi jangan kita selalu bicara berkat, berkat, berkat. Kita ini sudah diberkati. Nah, mama mertua saya tuh sehat. Satu, tidak pernah marah. Yang kedua, tidak pernah nyimpen salahnya orang. Serius, saya ini justru belajar dari mama mertua saya. Mama mertua saya ini tidak pernah nyimpen salahnya orang. Dia tidak pelayanan di gereja, dia tidak aktif seperti saudara di gereja. Dia pokoknya di toko jamu cuma minggu ke gereja, karena gerejanya jauh, tidak bisa naik sepeda motor, tidak bisa nyetir, anak-anaknya jauh semua. Dia sendirian di rumah sama salah satu anak yang tidak menikah ya. Dan anak yang tidak menikah tidak suka ke gereja lah, yuk terus mau ke gereja tidak bisa. Tapi mama mertua saya itu ngerti firman. Dia dengar firman itu tidak cuma di gereja, deloi, terus pulang lupa semua. Dia orang yang lugu, tidak terlalu pinter-pinter banget seperti wajah-wajah saudara yang pinter semua di sini ya. Tidak pinter, tapi dia selalu ingat firman yang dia perlukan. Setiap kali ada yang nyakiti, setiap tetangga itu kadang-kadang ngomong kasar, dia cerita sama kita anak-anak mantunya ya. Kita cuma bilang begini, ya wes mah sabar, orang tak bales kok. Katanya Tuhan Yesus kan tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Nah ini hebat. Ini namanya orang tua yang diberkati. Ini namanya bertambah usia semakin segar dan gemuk itu seperti ini. Bukan masalah diet. Hari-hari ini kalau kita foto kan selalu begini. Padahal ini loh sarangi. Ya aku mengasihimu. Jadi kalau ada yang bilang begini sudah lupakan cien lain lah, gak usah diingat ya. Sekarang kalau sudah begini, aku mengasihimu. Coba dong, kayaknya oma-oma opa nggak bisa deh. Begini, kecuali ini isu ini cien ya. Tapi sekarang anak-anak muda dia begini. Nah anak-anak muda diajarin Tuhan dengan beberapa hal, walaupun mereka ikut Korean style ya. Kalau foto mesti gini, sarangnya, supaya lupa untuk ngomong ini cien. Supaya mereka tetap ingat kasih. Karena kasih itu di akhir zaman sudah menjadi tawar. Kita rajin ke gereja tapi kadang kita lupa tentang kasih. Kasih itu harus selalu ada bersama dengan kita, terutama kasih mula-mula. Karena gereja di hari-hari ini kehilangan kasih mula-mula. Kita sudah lupa ketika jatuh cinta sama Tuhan itu seperti apa. Beberapa kita waktu masa muda, kalau datang ke gereja, kalau nyembah itu habis-habisan. Kalau bisa surga bergetar, kalau perlu gedungnya juga bergetar. Tapi bertambah usia semakin mengalami kesuam-suaman. Itu kenapa? Karena selalu berpikir aku sudah menjadi tua. Jadi kalau harus berenergi seperti masa muda, sudah tidak bisa. Beberapa minggu yang lalu saya jumpa seorang oma usianya 93. Saya percaya ya, gereja GPPS itu orang-orang di dalam itu panjang umur. Dan saya pernah ketemu oma 105. Serius. Dan saya bingung kenapa? Karena suka berdoa. Jadi kalau maaf ya, kita ada di gereja
kadang dia datang sendiri. Masalah diusir, yo nggak pergi-pergi. Jadi daripada kita bergumul sama masalah, bergumul itu berarti berpelukan. Berpelukan dengan erat. Kita kan suka ngomong gini, saya masih bergumul. Yang dipikir apa? Masalah. Seharusnya anak Tuhan tidak boleh bergumul dengan masalah. Anak Tuhan harus bergumul dengan Tuhan. Amin. Jadi itu tidak lihat usia. Justru semakin bertambah usia, harus gandol Tuhan lebih, pegang Tuhan lebih. Karena yang punya tempat yang namanya surga itu Tuhan. Yang bisa jaga hidup kita, pelihara kita, itu Tuhan. Yang bertambah kita usia, yang memberikan kita kekuatan. Tubuh ini katanya semakin lemah, tapi kalau roh Tuhan itu di dalam kita diaktifkan. Saya jumpa Oma 105 pulang dari gereja, setelah saya khotbah, tunggu di pintu, nyalamin gitu ya. Ini Oma jalannya masih tegak, cuman pelan-pelan. 105, rambutnya putih kabeh bisa. Putih semua. Dan wajahnya itu bulat, sedikit rada ono londone. Wahyu saudara. Dia berdiri lama di depan saya salamin Oma, Tuhan memberkati. Dia berdiri lihat saya lama. Saya yang malu dilihat terlalu lama, karena omanya lebih cantik dari saya. Wajahnya bulat dan bersinar. Kemudian anak mantunya ngomong begini, ini Mama Bu Valen, umurnya 105. Saya kaget, karena belum tentu saya bisa di usia ini 105. Dan wajahnya memancarkan kemuliaan. Si Oma itu wajahnya senyum. Kalau wajahnya senyum di usia itu, kita sudah tahu kenapa dia dikasih umur panjang. Bukan karena dia umur panjang. Banyak orang mengagum gini, ini Oma sudah 105, masih suka baca Alkitab, masih suka sembahyang, rajin ke gereja. Bukan itu. Oma ini umur panjang karena suka ibadah. Oma ini umur panjang karena ngerti firman. Oma ini panjang umur karena dekat dengan Tuhan. Tugasnya jadi berkat buat generasi saya. Sehingga hari ini saya bisa ceritakan si Oma. Oma ini jadi kesaksian buat kita, terutama buat saya. Jadi ketika saya lihat wajahnya begitu, saya ngambil keputusan, tambah tua, nggak boleh wajahnya tambah bencekno. Tambah tua, nggak boleh hidup saya ini memancarkan hal yang tidak baik buat orang lain. Bertambah usia, seharusnya kemana kita pergi, kita bisa bawa damai sejahtera buat orang lain. Kemana kita pergi, orang duduk di samping kita, lihat wajah kita, tadi sakit perut itu sembuh total. Ojo sampai sakit perut, langsung sampai di tempat maaf, mencret. Saking dulu di sebelah ini, aduh kok medeni gitu ya. Saudara bisa nangkap sampai di sini, hidup kita adalah hidup jadi berkat. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ini Oma luar biasa 105. Saya ketemu beberapa tahun yang lalu. Saya tidak tahu hari ini beliaunya masih ada apa enggak, tapi sudah jadi berkat buat saya khususnya. Karena saya masih muda loh saudara. Saya masih gocap. Jadi masih muda. Loh saya ini masih gocap. Gocap itu masih muda. Sementara masih ada 100 tahun ke depan saya harus hidup. Karena si amin orang. Terus mikir gini, panjang sekali mau ngapain? Kalau dikasih umur panjang berarti harus jadi berkat. Itu aja. Kalau dikasih umur panjang, ojo sakit-sakitan. Kalau dikasih umur panjang, harus bisa tidak membuat orang lain susah. Jadi seringkali kita minta umur panjang, kita harus pastikan tidak menyusahkan anak mantu cucu, tidak menyusahkan teman-teman di gereja. Kalau saya datang ke gereja, mestinya saya bisa meringankan masalah orang lain, bisa meringankan beban orang lain. Itu baru Kristen sejati. Katakan amin. Kok sebelah sini amennya angel, yang sebelah sini katakan amin. Padahal di sini umur 25, di sini umur 15. Ya. Nah sekarang kita buka ayatnya ya. Mazmur 37. Mestinya setengah jam tok khotbahnya, 45 boleh ya tante ya. Yuk Mazmur 37. Kita lihat ya di ayat yang ke-22. Kita lihat janjinya Tuhan supaya ibadah Mandarin ini jadi berkat ya. Dan kita benar-benar jadi orang benarnya Tuhan. Karena orang benar itu harus lepas dari semua apa yang dunia ajarkan. Guamnya boleh, tidak boleh. Pegang hiu boleh, tidak boleh.
Pergi kuburan kasih kembang enggak apa-apa, asal ojo sembahyang. Loh, mungkin saudara bilang gini, opo sih? Loh, karena saya pernah doain seorang anak muda, masih sangat muda. Tiba-tiba dia telepon, dia ada di Jombang. Dia telepon saya, panggil saya Cice, kenalnya udah lama waktu dia di kampus. Tiba dia telepon, dia bilang, Cice, saya ini kok tangannya tambah hari tambah lemes ya, terus kaki ini kayak abo semua. Saya jalannya kayak orang tua ya. Ada apa aku ini ya, Cek? Nah, bayangin saya di Surabaya, dia di sono. Saya ditelepon, saya bilang gini, sudah ke dokter? Sudah. Dokternya ngomong apa? Autoimun, tapi sudah dikasih obat, dikasih apa? Tapi kok badan saya ini seperti tambah tua, dia bilang begitu. Saya terus tanya gini tiba-tiba, beberapa saat ini ada liburan kemana? Nggak ada, nggak kemana-mana. Cuma ada di sini toh. Oh ya sudah, yuk kita doa. Waktu kita doa, dia di sana, saya tutup mata. Waktu saya mulai doa, Tuhan Yesus terima kasih, tiba-tiba saya lihat ada pohon. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, karunia roh bisa muncul ya. Nggak usah minta karunia roh kalau nggak penting untuk dipakai. Karena karunia roh itu untuk membekali kita di ladang pelayanan, bukan untuk gaya-gayaan. Saya melihat, nggak usah. Emang keren, nggak keren juga sih. Kalau hidupnya berdosa, nggak keren ya. Terus saya bilang, ini kok ada pohon ya? Kok pohon itu ada apa tuh? Namanya seperti ranting-ranting yang jatuh. Dia tiba-tiba ngomong, pohon apa tuh yang angker? Pohon beringin. Dia bilang pohon beringin ya, Cek. Iya kayaknya, tebel gitu. Terus ada jatuh-jatuh. Emang kamu ada pergi ke pohon beringin? Saya bilang gitu ya. Dia bilang enggak sih. Tapi ini saya baru ingat. Kira-kira beberapa saat yang lalu saya ini pergi ke sebuah kelenteng. Maafkan saya, papa saya ateis, mama saya Konghucu dulunya. Setelah itu saya satu-satunya Kristen. Dan kemudian semua seisi rumah saya sudah percaya Yesus. Papa saya meninggal dalam Tuhan, mama saya meninggal dalam Tuhan. Semua adik saya sudah percaya Yesus. Dan 1-2 adik saya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya ngerti basicnya ini ya. Saya dari kecil hidup di area itu gitu kan. Kita Cungkoren punya adat yang seperti itu, punya yang namanya ajaran keturunan yang seperti itu. Tapi setelah kita ikut Yesus, semua ajaran itu tidak berlaku. Karena yang punya kuasa yang lebih hebat dari segala kuasa, itu cuma kuasa di dalam nama Yesus. Setuju, katakan amin. Selama kita bercabang hati, itu membuat Tuhan cemburu. Sepanjang kita itu menduakan Tuhan, kita buat hati Tuhan berduka. Sekalipun bahasa rohnya ciami, tidak ada gunanya. Yang penting hatinya itu cuma fokus sama Tuhan. Amin. Dia tidak ngerti, dia cinta Tuhan pelayanan anak muda ini. Tapi tiba-tiba saya bilang pohon beringin. Dia bilang iya sih, saya pergi ke kelenteng di daerah ini, dekat dengan dia punya tempat. Cuma nganter teman cek untuk foto-foto. Bayangin loh, foto-foto iso melok pulang. Foto-foto cek kata gitu. Saya bilang ngapain foto-foto di sana? Tapi saya baru ingat loh cek satu cerita. Waktu kecil saya pernah dibawa tuaiku ke sana. Tiba-tiba mereka lagi sembahyang gitu ya, karena tuainya masih sembahyang. Saya itu main di dekat pohon itu, di tempat yang sama waktu dia masih kecil. Kok ada tangan yang dorong saya jatuh sampai luka. Tak toleh-toleh kok tidak ada orang. Tapi saya rasakan ada yang dorong, dia bilang gitu. Saya nangis. Tuainya datang, dia bilang aku tadi didorong orang tapi kok tidak ada. Kayaknya tuainya ngerti gitu ya. Dibawa pulang dia. Sejak itu maminya ngomong begini, kau tidak boleh lagi pergi ke sana. Karena tempat itu tidak bagus buat kamu. Kita ini anak Tuhan tidak boleh ke sana. Dia ingat, tidak pernah lagi ke sana. Tiba-tiba temannya pengen ke sana. Cuma mau foto-foto karena tempatnya bagus. Itu tiba-tiba roh orang tua, namanya dunia orang mati. Ketika sudah masuk di sana itu dunia orang mati semua. Karena yang disembah itu dunia orang mati semua ya. Nah itu yang nyangkut di pohon beringin. Ikut dia pulang. Tiba-tiba waktu dia cerita, di belakang dia saya udah lihat ada perempuan tua, rambutnya putih, itu matanya mengerikan, itu lagi berdiri di belakang dia. Nah itu yang pegang dia, sehingga tubuhnya tambah hari tambah lemah. Kita di gereja udah gak pernah diajarin ini. Kita pikir setan gak ada. Setan itu cuma kemiskinan ya, gitu ya, sakit penyakit. Tapi ketika kita buka celah, setan masuk di sana, dia bisa merampok apa saja. Karena setan itu pembunuh, setan itu pembohong, pendusta.
binasa. Katakan amin. Ketika anak Tuhan berkata punya iman sepenuhnya sama Tuhan, mulai membuka hal-hal seperti itu karena banyak masalah. Coba-coba datang ke orang pintar, coba-coba maaf ya guamnya, coba-coba lihat garis tangan, ciamsi, hati-hati. Itu akan jadi kutuk untuk kita dan anak cucu kita. Karena Alkitab menjanji keturunan orang benar tidak akan minta-minta roti. Hanya keturunan orang benar. Kalau hidupnya Kristen tapi nggak benar, ini janji Tuhan nggak akan tergenapi. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Disertai. Musuh mau datang, Tuhan tetap menjaga. Tapi hidupnya akan terus ngalamin yang namanya padang gurun, nggak lolos-lolos. Karena nggak mengerti caranya menyembah Tuhan dengan benar. Kalau kita anak Tuhan mulai belajar menyembah Tuhan dengan benar, bukan cuma datang ke gereja, duduk manasin bangku gereja, dengerin pendeta khotbah, sementara di belakang juga bilang gini, oh khotbah model opo, gitu ya. Misalnya di sini nggak ada, katakan amin. Ya, terus saudara pulang, merasa sudah datang ke gereja, salah. Bahkan ketika anak kecil saja dipakai Tuhan untuk bicara firman sama kita, kita harus mau punya telinga untuk dengar. Karena firman Tuhan bukan bicara siapa yang bawain, tapi firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ketika firman itu sudah ditabur, tidak bisa ditarik kembali. Dan firman itu akan bergerak bekerja. Yang mau siapa? Tuhan, bukan kita. Yang mengerjakan siapa? Tuhan, bukan kita. Yang membentuk kita lewat firman siapa? Pendeta, nggak bisa. Tuhan yang membentuk kita. Nggak peduli pendeta atau pendekar, nggak peduli pendeta atau jemaat, semuanya akan ada di dalam prosesnya Tuhan. Karena dibentuk untuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Setuju, katakan amin. Dan saya percaya semua di ruangan ini sudah terbentuk, sudah indah. Karena sudah bertambah usia, mestinya prosesnya sudah panjang dan sudah dilalui. Nah, mestinya wajahnya sukacita. Sekarang coba lihat kiri kanan, xiao qi lai he. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, akhirnya kita doa, kita putuskan, kita patahkan. Sekarang dia sudah sehat, sudah bikin kue, sudah jualan, dan dia mematahkan setiap kutuk-kutuk penyembahan berhala. Dan dia janji sama Tuhan akan ke sana. Dia percaya bahwa Tuhan melindungi. Setan nggak bisa apa-apa dengan dia. Hari ini dia bikin kue. Tiap kali saya pelayanan di kotanya, ketemu dia mesti saya dibawain kue buatannya. Hao Zhe Shen Jing Ping ya. Ya, Mazmur 37 ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya, diberkati Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ini kata Tuhan loh ya. Walaupun ini masih ada di perjanjian lama, masuk di perjanjian baru pun ini berlaku. Tetapi kasih setia Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Ya, bertobat itu harus setiap hari. Yang dicek apa? Tuhan ada di mana? Tuhan masih di sini, di dalam kita, atau cuma di mulut saja dan hanya sekedar di pikiran, setelah itu selesai. Nah, kalau kita lagi masalah baru mikir Tuhan. Sementara Tuhan kepengen kita ada di Tuhan ada di dalam kita. Tuhan kepengen setiap hari Dia yang nomor satu dalam hidup kita. Setuju, saudara? Ayo dong jawab, kalau udah saya panjang. Kalau saudara amennya banter, kita pulangnya cepat. Saudara udah amin, kita pulangnya jam 10. Ya, kita lihat ya. Jadi kita diberkati, mewarisi negeri. Berarti tidak ada anak Tuhan itu miskin. Semua harus bilang, aku diberkati, aku kaya raya, aku berkelimpahan dalam segala hal. Itu kebenarannya. Jadi hati-hati kalau ngomong, aku iki lo soro seumur hidup saya. Aku lo koyo dikutuk lo, itu hati-hati lo saudara. Harus baca firman, ngerti firman, diperkatakan setiap hari. Aku ini anak kesayangan Tuhan. Aku ini diberkati Tuhan. Tuhan ngomong loh, mewarisi negeri. Berarti aku ini wong paling soge. Mungkin kita takut karena kalau lihat kantongnya, lo cuma cemban, cuma cepet jin, musuh iki wong soge. Orang soge itu apapun yang ada di tangannya dia bisa mencukupkan dirinya dengan ucapan syukur. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ini orang kaya, dia punya kuasa menikmati. Lah iya loh. Dulu saya naik sepeda motor pelayanan. Dari naik sepeda motor punya malu sampai nggak punya malu. Itu kemenangan loh saudara sebagai anak Tuhan. Kalau masih punya malu, itu belum lolos saudara. Naik sepeda motor, pakai
pakai helm. Saudara bisa bayangin Ayu ini pakai helm. Ya, terepes semua rambutnya. Terus matanya dipakai eyeliner sampai di tempat bleber ke kuntilanak, saudara ya. Nggak ono Ayu deh, saudara. Ya, dari saya ini nangis naik sepeda motor, Tuhan. Wah, ini jadi pendeta perempuan, kok ya dikasih sepeda motor. Mobil itu loh bangkrut kan suami saya. Loh, mobil nggak ada, naik sepeda motor. Kadang malu, Tuhan nggak jawab. Sungguh Tuhan nggak jawab. Sampai satu saat, saudara ya, anak saya itu sekolah SD kelas 1. Nah, mau masuk sekolah, ya, saya nganter hari pertama naik sepeda motor. Sementara yang lain sudah wayu-wayu cantik-cantik. Saya belum ada, saudara. Lombabu.com, saudara ya. Jadi nganter anak lanjut pulang ke rumah. Saya ngepel, nyapu, nyuci pakaian dan sebagainya. Kok yo pas bangkrut, mesin cucinya rusak, handphone tiba rusak habis, saudara. Oh, itu rasanya jatuh ditimpa tangga, digigit anjing gila, saudara ya. Untung saya enggak rabies, saudara ya. Tetap sehat karena ada Yesus, ya kan? Nah, saya bawa tuh motor nganter anak saya. Tak lihat ibu-ibu turun dari mobil, wayu-wayu rambutnya selondong-selondong, saudara ya. Saya ini punya rasa malu, tapi saya coba bertahan untuk anak kan gitu. Kalau mama biasa bertahan untuk anak ya. Saya buka helm gitu. Saya bilang, dadah nak, Tuhan Yesus memberkati. Anak saya juga sampai gak punya malu loh, ngerti ya. Dia masuk gini, dadah mama gitu. Diberkati sekolah yang pintar, jadi orang hebat dalam nama Yesus. Amin. Dia masuk. Ya udah, itu udah kebiasaan di rumah kita, kalau pergi harus lepaskan berkat. Dia pergi, ya. Saya nunggu sebentar di situ. Saya ngeliatin kan hari pertama ya. Paling nggak ada pelajaran, sebentar lagi pulang. Nah, saya nunggu aja lah gitu. Ternyata kok semua pada sibuk buka buku gitu. Anak saya begini di dalam, saya mulai deg-degan. Ini kok dia menentok gini, yang lain buka buku. Karena anak saya nggak tak bawa buku, saudara. Saya bawain termos dan makanan. Kan seperti Tuhan Yesus, pokoknya makan di sini ya toh. Ya, makan dan termos. Karena saya pikir baru TK SD, masa sudah belajar ya? Ternyata belajar loh, saudara. Saya terus melihat, dia ngeliatin saya, kok nggak berani ngomong. Saya tanya, kenapa? Ini toh, saudara. Nah, namanya mama, bingung. Saya tanya Pak Satpam, Pak, ini anak-anak sudah belajar? Sudah Bu, ini loh jadwalnya. Saudara, Pak pinjem pulpen, minta kertas. Tak cuma nanti, saudara, saya langsung naik motor. Mumpung dulu saya mantan preman, saudara ya. Ngebut saya, saudara, pulang. Ngambil semua, karena tadi malam udah saya sampul semua ya. Saya ambil, saya masukin tas, ngebut lagi, pokoknya pencolotan gitu, saudara ya. Cepet saya bawa ke sekolah, karena nggak jauh rumah saya dengan sekolah dia. Saya kasih Pak Satpam, Pak tolong kasihkan anak saya. Ya Pak, yang itu loh Pak, segini itu loh Pak, saya bilang gitu. Oh iya Bu, dia masuk. Setelah dapat anak saya dari begini langsung gini. Dari jauh dia gini, thank you Ma, gitu ya. Saya gini, belajar, Mama pulang saya. Nah ternyata masih lama, saya mesti lanjut kerja. Kerjaan rumah belum selesai. Ya saya pergi, saya pulang. Di sepeda motor saya udah capek toh. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Berjalan dengan Tuhan itu indah ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, ngapain kamu susah-susah lari-lari? Saya bilang, Tuhan, anak saya itu perlu buku dan sebagainya. Itu kan anak musik perlu. Ngapain kamu susah-susah? Saya jawab, lah aku ini kan mamanya sih. Lah kalau anaknya perlu sesuatu, ya mamanya yang harus bergerak. Tiba-tiba Tuhan tanya satu, kalau kamu perlu sesuatu kamu susah, yang sibuk siapa? Saya jawab, saudara, engkau Bapak. Oh bayangin di sepeda motor, nangis saudara. Bisa orang CCTV gue saudara ya. Itu naik motor saya nangis saudara, seperti ada petir di hati saya. Kenapa kau tidak percaya? Ketika kau perlu sesuatu, aku Bapamu yang menyediakan semua bagimu. Amin. Amin saudara. Amin. Itu pelajaran buat saya. Saya belum pendeta waktu itu, tapi saya suka berdoa dan baca Alkitab. Ya, saya belum pendeta, tapi saya udah pelayanan aktif di gereja. Nah kemudian saudara, saya pulang sampai dekat rumah gitu, saya masih bilang gini, Bapak, aku percaya. Terus Bapak ngomong gini, tertawalah Valet untuk hari depan. Saya bilang, iya Bapak, saya ingin guyu. Bayangin baru nangis belum guyu saudara. Jadi saya sambil itu saya belajar sambil nangis. Saudara, ya saya sekarang kalau sedih atau lagi banyak tekanan, saya selalu ingat ini. Saya pernah diajarin seperti ini dalam kondisi tidak punya apa-apa. Sekarang hidup kami sudah dipulihkan. Masa masih takut untuk hidup masa depan? Dulu tidak punya apa-apa, habis semua, bangkrut total, rumah habis, mobil habis, uang habis, tabungan habis. Saya sakit 7 tahun, anak saya yang
balikan keadaan, Tuhan pulihkan, Tuhan pakai hidup kita. Masa hari ini ketika semua sudah dipulihkan masih ada rasa takut? Sementara saya lihat saudara sudah 100 tahun di gereja, sudah diberkati Tuhan banyak, masa masih takut besok itu bagaimana, besok bagaimana? Hari ini saya percaya semua di ruangan ini sudah pernah ditolong Tuhan. Betul apa betul? Oleh sebab itu besok hari jangan kita lihat besok dengan mencucu. Besok hari hadapi dengan tertawa, kata Tuhan. Jadi ayo semua, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Karena kita yang akan mewarisi negeri. Berarti kita ini wong soge kabeh, mentalnya di bawah. Oh besok mau bayar utang, tenang wong soge, besok pasti bayar utang. Selesai bayar utang, ojo utang lagi. Yang penting itu ya. Kalau utang lagi berarti imannya nggak kerja. Sudah minta Tuhan tolong masih pakai cara yang lama, nggak akan bisa lihat mujizat. Mujizat itu ada. Oh, gak percaya. Ini kesaksian terbaru, nggak besar. Seringkali di hati saya itu sering ditaruh Tuhan, ngasih nosi A, ngasih nosi B. Nah terakhir kemarin belum kirim mertua. Kirim yang masih punya mertua. Saat nomor tua kata dikirim kirim mertua gitu kan. Nah mama saya udah nggak ada, dulu dari kita nggak punya pun masing-masing saya kirim gopek-gopek padahal kita kurang. Tapi Tuhan tahu kirim orang tua karena kamu tidak pernah bisa hitung orang tuamu hidup sampai kapan. Jadi kau harus kasih mereka untuk mereka happy saja. 500 buat mereka nggak mungkin cukup 1 bulan. Mama saya masih punya toko, mertua saya juga punya toko. Mestinya nggak dikasih, nggak apa-apa, mereka sih hidup. Tapi ketika anak memberi walaupun dikit, orang tua itu seneng. Dia tahu bahwa anak ini bisa balas budi gitu loh, balas cinta kasih orang tua. Saya ngasih dari nggak punya sampai dipulihkan. Nah kemarin 2 bulan lupa kirim mama. Saya udah ngomong sama anak laki-lakinya ini, suami saya, yang mama belum dikirim. Makanya kalau punya anak laki-laki itu harus didoakan dapat istri sing genah. Cari yang model saya, yang selalu ingat mertua. Ya, kalau dapat menantu ndak eling mertua, jahat. Wah itu amsyong saudara ya. Hidup itu tidak menyenangkan, berkat jauh dari kita. Semakin tua kita sengsara ya. Makanya dari kita masih muda sampai putih rambut, berdoa itu penting. Ya, nah akhirnya saya ngomong yang kak kirim tak, yo lali gitu terus. Lah saya pelayanan sibuk yo lali saudara. Sampai terus satu saat saya mau memberkati, ketemu dengan satu ibu rohani saya. Karena Alkitab berkata jangan pernah lupa orang yang pernah mengajarimu. Dia mengajari saya dan tangan pertama yang peluk saya ketika saya terluka di zaman saya pertama kali bertobat jadi anak-anak secara rohani. Nah ketika ketemu saya pengen memberkati, tapi saya udah beberapa kali memberkati. Tapi itu saya memberkati, tiba-tiba wajah mertua saya muncul. Seperti Tuhan mau bilang ini, mertua saya, saudara. Akhirnya saya urung karena kapan lagi bisa ketemu. Pulang saya langsung bilang, ya habis transfer, sekarang transfer mama lo. Piro, lebih akeh bulan ini kayaknya. Transfer mama. Sudah ditransfer saudara. Transfer ke mama. Sudah, minggu depan saya ditransfer Tuhan saudara. Amin. Ya saudara, sering kali terjadi hal-hal seperti itu. Tiba-tiba minggu depan, pagi-pagi bangun gitu selesai pel nyapu, mau siap-siap pelayanan jam 10. Gini-gini masih berdoa dan menyapu ngepel saudara ya. Tapi tetap cantik tuh. Amin. Mau gak ayu saya pulang. Ya, nah saudara, tiba-tiba saya kepengen buka, ada keras di hati. Cek ada yang kirim uang, cek ada yang kirim uang. Saya mau coba sih kirim uang ini ya. Semua orang lagi perlu uang gitu kan. Saya cek, pagi-pagi saudara, ada yang kirim saya 14.500.000. Itu wakil saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. 14.500.000 itu saudara beli kerupuk itu loh 10 kontainer saudara. Makan sampai kembung saudara ya. Saya langsung cari suami saya, coba lihat tentangnya, Tuhan kasih perintah itu tinggal langit sudah dibuka. Tinggal kita lakukan yang dia perintah, berkat kita dia turunkan. Sementara kita tidak melakukan, Tuhan nahan, bukan tidak ada loh. Berkat kita tuh sudah ada, ditahan karena kita sering tidak taat, lebih cinta uang daripada firman Tuhan. Ya apa ya? Ya apa ya? Aja kok kalong kan gitu ya. Coba nurut, Tuhan mau kirim tuh lipat kali ganda saudara. Kirim lo noti ombe orang tua, satyo, balasannya 15 juta saudara. Kurang
Kalau kita ngerti setiap apa yang Tuhan taruh sesuai firman dikerjakan, apalagi kasih kepada orang tua. Saudara, karena hari-hari ini kasih sudah menjadi tawar, anak-anak sudah lupa orang tua, yang namanya menantu lupa mertua, bahkan ada orang tua yang lali ku anaknya diperes terus ya ono, saudara ya. Tapi saya tahu di sini semua yang sudah tambah usia wajahnya bijaksana, dicinta anak-anaknya. Iki dinubuatno kok kono sing amin, katakan amin. Ya, yuk kita lanjut ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi Tuhan menetapkan langkah kaki orang yang berkenan sama Tuhan. Mau terpelecok, Tuhan bilang kiri, kanan kamu masuk jurang. Kalau kita paksa, Tuhan tarik. Seringkali kadang rasanya sakit, saudara. Ya, sakit. Suami saya baru operasi, kena yang namanya hemangioma liver. Ya, livernya terjadi pembengkakan dan ada tumor jinak di situ. Jujur saya ini berdoa, seringkali doain orang cancer, doain orang ada batu empedu, ada yang namanya batu ginjal. Itu Tuhan buat mujizat hilang. Ketika suami saya sakit, saya udah berjuang doa, nangis, saudara, teriak-teriak, patahkan, hancurkan, perang model apa sudah dikeluarkan, sudah jurusnya keluar semua. Tapi dengar, seizin Tuhan, suami saya harus ngelewatin. Padahal kalau ngelewatin operasi Natal lagi, saudara. Nah, ketika dioperasi, seharusnya kan terjadi sesuatu gitu ya. Ini enggak, saudara. Dokter itu ngotot operasi, tapi waktu dibuka, saudara, dilihat pembengkakan livernya itu di tengah. Gede, sudah hampir seluruh. Kalau ini diambil 2 minggu masuk ICU, suamiku meninggal. Akhirnya dokter cuma buka, dilihat, sharing dia sama dokter yang lain karena ada 2 ahli di situ. Nggak bisa, ini orang Malaysia mereka kan, tak bisa katanya gitu. Terus dilihat, nggak bisa, dibuka, ditutup mana saudara? 18 cm kalau orang resleting, saudara. Buka, tutup. Secara pikiran saya sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, kok ya Tuhan tega ya? Saya harus ngelewatin, ngelihat suami saya dibelah, terus ditutup, nggak diapa-apain. Jadi livernya tetap sakit. Saya mau ngomong apa tentang Tuhan? Awalnya saya menyesal tapi tidak nyalain Tuhan. Duh, seandainya saya lebih peka, Tuhan tidak ngomong apa-apa. 2 minggu lagi, suami saya harus balik lagi ke Kuala Lumpur. Di embol, saudara, embol itu dimasukin yang namanya koil. Kalau orang pasang ring jantung, dimasukin dari paha, nyambung ke jantung, dibuka pembuluh-pembuluhnya. Tapi suami saya itu ditutup. Biasa orang 5 ring jantung aja sudah stres, benar ya? Suami saya dimasukin koil 21. Itu koil, saudara, seperti tusuk gigi begitu. Dari paha itu masuknya 6 untuk bagian bawah. Kemudian dari perut besoknya dibius total, itu 15, saudara. Saya tahu apa yang iblis taruh di saya. Kamu pendeta gagal. Doa suamimu aja kamu tidak bisa. Tapi sok-sok doa orang lain. Iblis nuduhnya begitu. Tapi Tuhan mau ngomong apa sama saya? Yang menyembuhkan orang-orang yang sakit itu bukan kamu. Yang menyembuhkan orang sakit itu aku. Kalau aku Tuhan tidak menyembuhkan, kamu tumpang tangan, tumpang kaki, ngasih minyak sampai kepala sampai kaki. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, tetap harus dilewati. Harus dialami sakit penyakitnya. Tapi kalau Tuhan mau, hari itu juga simsalabim, mujizat pasti terjadi. Dan hari ini suami saya dengan bekas luka, kemudian di dalamnya ada 21 koil, sudah mulai sehat. Kan tiap hari akhirnya kita perkatakan sudah sembuh sempurna, tidak ada sakit penyakit, liver baru Tuhan berikan. Kita belajar percaya sama Tuhan, katakan amin. Ya, liver baru Tuhan berikan. Tapi yang terjadi adalah selama 6 bulan terakhir ini, suami saya tambah manis, tambah lembut. Kalau ngomong itu kayak Hello Kitty, saudara ya. Kalau dulu jalan di mall, kayak tentara, saudara. Awalnya kan gede, jualan, saudara. Saya itu kadang sakit kaki. Yang tunggu ya. Sakit tuh kaki, ini sakit. Dia bilang gini, kecepetan tak? Ngono, saudara. Iya kecepetan, entah ini. Makanya nih jalan kok cili-cili, katanya gitu. Saya jalan sing cepet, baru tak pegang tangannya. Pokoknya cepet-cepet. Sekarang gantian. Karena dia ada sakitnya, dia jalannya pelan-pelan. Saya sih jalannya cepet-cepet. Tak tinggalkan dia, saudara ya. Ya, karena kadang mau cepet beli gitu apa-apa, mau cepet pulang. Dia lambat, saudara. Akhirnya gantian saya noleh. Ayo cepetan.
wis jalan dhisik. Karena saya ngerti ditinggal tuh ndak enak. Tak anteni. Terus tak gandeng. Tuh gak enak toh nek ditinggal dulu aku ditinggal terus. Sekarang dia ngerti. Jadi kalau jalan sekarang seimbang. Tini asal sampai saudara ya. Karena namanya istri harus gandeng suami. Ojo suamine wis ngene-ngene istrinya jalan koyok mandor di depan saudara ya. Terus suamine, makane ta enome gua ya, tuweke lemes ojo saudara ya. Itu istri yang gak bener. Katakan amin. Istri yang bener itu kalau suami lemah dia gandeng. Suami gak punya uang tetap dikasih semangat. Ojo ngomong gini, oh ngerti ngono gak kawin mbek kon. Itu bahasa Surabaya ya. Ada di ruangan ini tidak ada, katakan amin. Tetap ngomong gini, oh ini bojoku kokoku iki diberkati limpah-limpah. Tapi bisa nggak suaminya diberkati limpah? Nih sini mangan turu. Pak, itu jenenge babi. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Kok kedap-kedip tok kok. Ojo kedap-kedip aku terpesona kedap-kedip kowe iki lho. Kedap-kedip ngono ya. Bingung deh. Iki wedok iku ayu temen to ya. Kamu aja kamu. Ya. Coba kita lihat di sini ya. Kita lanjutkan ya. Selesai kok ya. Enggak panjang-panjang, paling 2 jam lagi yuk. Ayat 24. Apabila orang yang berkenan pada Tuhan itu jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Itu sudah kata Tuhan ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kami tidak menyesali sekarang operasi suami saya. Saya tidak menyesali ketika Tuhan izinkan bangkrut sampai 13 tahun. Saya tidak menyesali ketika anak laki-laki saya meninggal. Saya tidak menyesali saya pernah sakit 7 tahun rahim saya sobek atau kaki saya bocor. Peristiwa-peristiwa perjalanan hidup itu membuat kita semakin kenal Tuhan. Kalau cara kita melihat situasi kondisi, respon kita itu benar. Kalau kita salah meresponi Tuhan, kita nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita respon benar sama Tuhan, Dia akan angkat kita. Masalah itu jadi batu loncatan untuk kita bisa terbang tinggi. Amin saudara ya. Jadi masalah jangan buat kita kehilangan suka. Jangan masalah membuat kita tidak bisa berbuat baik. Setuju ya? Bisa ya tante ya. Katakan amin. Duh angele, engkau badi usia 25 ini susah gitu ya. Amin itu gini. Belum keluar saya sudah khotbah lagi ya. Dahulu aku muda kata Daud, sekarang telah menjadi tua. Ya toh? Sekarang telah menjadi tua. Ini kita sudah hafal tapi diingatkan lagi. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini namanya wong soge. Wong soge itu jangan ngomong tentang jier. Wong soge itu bicara tentang kemurahan hati. Kemurahan hati. Katakan amin. Kadang kita keluar parkir nggak ngasih no parkir 5.000 ngomel. Padahal kita itu orang makan gomban loh saudara. Padahal parkir itu kadang-kadang baik. Dia mengarahkan kiri kanan gitu ya. Saya sering kadang lihat ada orang ngeluarin uang itu mabuk untuk tukang parkir. Padahal ada karcisnya. Ya biasa kan ada yang kerja sama pemerintah tuh ada karcisnya, ada pemerintah daerah. Kita masih susah. Nah kadang saya keluar dari gereja, suami saya ambil gojek, saya bilang jembar. Suami saya bilang gini, kok akeh temen parkirnya kok kasih 10.000. Saya bilang kita baru keluar dari ibadah, mobil kita dia jaga. Sekarang kita pergi di gereja, kita sudah jadi berkat, keluar pun harus jadi berkat. Tidak semua harus niru, tapi Tuhan taruh di hati saya seperti itu. Kalau mau diberkati secara keuangan dan pemeliharaan, katakan amin. Kalau kita mau dicintai, firman berkata, perbuatlah apa yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, kau harus perbuat dahulu. Siapa yang kepengen dikasihi banyak orang? Asal pokoknya ojo bojone wong. Ya, bahaya. Engkau TP-TP di depannya bojone wong ya, enggak boleh ya. Kalau kita mau dikasih banyak orang, harus bisa mengasihi. Kenapa mertua saya dicintai sama menantunya? Semua menantu cinta. Mertua saya isinya berlian toh, padahal orang tidak punya. Karena menantu paling besar punya toko emas dan cinta sama mertua.
Jadi pokoknya lihat mama diantingi berlian, dikai cincin berlian, ya. Jadi mama pergi-pergi itu berlian kabeh, gak tuku dari menantu. Kenapa menantunya memberi? Karena mama mertua saya nggak cerewet. Dikasih pun kadang gini, ora usah, gue sek susah. Akhirnya kita anak bilang, asal ngomong susah, mama harus ngomong, anak-anakku soge, anakku diberkati. Dia ngomong, tiap pagi mama doa, anakku Henry, anakku Joni, disebutin satu-satu saudara, diberkati, limpah-limpah, soge kabeh, seneng kabeh. Doanya mau simple, tapi anak-anaknya diberkati. Anak-anak diberkati dan menantunya sayang padanya. Kenapa? Karena mertua saya menabur yang baik. Mertua saya tidak pernah ngomongin menantu satu dengan yang lain, tidak pernah bedakan menantu sama anak, semuanya anak. Jadi kalau di sini jadi mertua, ojo galak-galak, tidak dicintai sama anak sama menantu. Apalagi kalau anaknya laki, jahatnya sama menantu perempuan. Oh, ini orang tua akan kehilangan anaknya. Karena anak laki-laki biasanya istrinya ngomong apa? Ya Pak, ya Pak. Iya Pak ya. Mau pulang ke rumah, anak perempuan begini, ora usah, kawani walaupun kumisen. Makanya di sini juga anak-anak perempuan, menantu-menantu hormat sama orang tua. Ini akhir zaman. Sudah waktunya tinggal sedikit. Nggak bisa kita ini sama orang tua jahat-jahat, karena kita juga bakal jadi orang tua. Ini beberapa kan ada yang muda ya. Kita bakal jadi orang tua. Nanti apa yang ditabur kita tua ya. Saya selesaikan yang sangat terakhir. Ini aja dibawa pulang ya. Filipi 4 ayat 4, 5, 6. Yang pertama, pulang dengan sukacita. Katakan sukacita. Ya, ulangi, tempo hari saya datang, saya sudah kasih aba-aba, semuanya harus begini. Iolzan. Nah, lali, lali. Ayat sebelah sini, Iolzan. Nah, dia udah senyumnya besar ya. Reno lebih bisa senyum ternyata, karena dia tidak pikir masalah. Kalau punya masalah datang ke boe ya. Ayat semua ya, Iolzan. Angkongnya gak iso guys, om ya. Ayat sebelah sini, Iolzan. Nah, ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Berbuat baik. Berbuat baik itu selalu ada yang kita terima. Kita senyum sama orang di sekeliling kita juga akan tersenyum dengan kita. Kita menolong seseorang, satu saat kita punya masalah, orang di sekeliling kita akan Tuhan perintahkan untuk menolong kita. Setuju katakan amin. Saya tahu ketika ini baru-barusan, padahal biasa saya kirim orang tua gitu ya, nggak balasan, istilah gini, Tuhan kirim satu kali, tapi di bulan ini karena kenceng di hati saya, setelah saya terima uang 15 juta paginya, sorenya ada yang kirimin saya bingkisan saudara, satu tas gitu ya, kecil. Terus anak saya ada di rumah, dia nerima, "Ma, gojek Kiki ketok mau pesen apa?" "Enggak, mama enggak pernah pesen apa-apa." Dia bilang, "Ini kayaknya kok kado sih, Ma?" "Coba Ma dibuka." Saya buka saudara, jam tangan saudara. Ternyata ada jemaat itu lagi baru pulang dari Eropa, dia beliin oleh-oleh buat saya di hari yang sama, seperti Tuhan mau tunjukkan. Ketika kau berbuat apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan balas lipat kali ganda gitu kan. Akhirnya saudara saya buka jam tangan saudara. Beberapa bulan terakhir saya pengen beli jam tangan, karena jam tangan saya itu semuanya rantai. Saya kadang pengen yang kulit, dan semua jam tangan saya tidak pernah beli. Bilang kiri kanan, gratis kabeh. Saya ini hidup anugerah saudara ya. Jadi saya percaya bahwa Bapak saya memelihara kita ya. Kalau saudara taat, gak usah bingung jam tangan, mau kalung, mau cincin, mau antik, mau apa, Tuhan kirim. Ketika suami saya bangkrut saudara, semua emas warisan mama saya tak jual kabeh saudara ya. Karena rumah saya harus makan, jadi tidak ada yang saya simpan. Semua emas saya jual. Sudah gitu dia mulai jaya lagi. Yang kedua, saya mulai dibeliin lagi cincin kawin. Yang pertama sudah dijual. Yang kedua saya sudah dikasih. Bangkrut mana saudara? Pokoknya suami itu bangkrut toh saudara ya. 2 kali saudara. Sekarang dia sudah melayani Tuhan dengan kerjaan yang gak bakal bangkrut saudara ya. Nah, bangkrut lagi. Emas yang dia beliin beberapa biji lagi, saya jual lagi saudara. Sampai terakhir saya kadang-kadang ngomong gini, yang gak gitu kok namanya, tak aku cincin kawin. Kalau saudara dia bilang gini, gak usah wes, nanti
nanti kamu dol lagi katanya saudara ya. Jadi saya tidak punya cincin kawin saudara ya. Ini warisan mama saya ya. Nggak ada cincin kawin. Jadi habis bersih. Dari berat sampai ringan ya sudah, yang penting keluarga saya bahagia. Karena tujuan hidup kita kan jadi berkat untuk keluarga. Tapi tiba-tiba saudara suatu saatnya, ini cerita yang terakhir, setelah itu kita pulang ya. Karena saya lihat kalau belum ada kesaksian berkat, rasanya kurang afdol ya. Karena dari wajahnya semua perlu duit kan, mana ya. Nah terus saudara, saya tuh lihat teman pakai kalung saudara. Teman-teman lah ibu-ibu pelayanan gini kadang ya. Saya masih naik sepeda motor dengan tas ya, belinya di pasar Atum, pokoknya bisa masukin semua. Nggak usah bingung dengan tas mahal murah, yang penting fungsinya, betul nggak sih? Tas mahal buat apa? Saudara punya Hermes 150 juta, saudara punya yang namanya LV 20 juta, 25 juta. Terus nanti kalau hujan, saudara taruh yang namanya tasnya di sini. Sementara kepalanya kena udan. Tapi kalau beli di pasar Atum, go peci, saudara udan taruh di atas kepala saudara ya. Ini saja sih goblok sama tuh ya. Ya kalau punya barang mahal kan dilindungi kan barangnya. Padahal kalau kena hujan yang sakit kan orangnya sih. Nah itu kadang-kadang kita perlu mikir seperti itu saudara ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah saudara, saya jual semua emas udah saya tidak pernah punya. Saya cuma punya satu anting. Suami saya beli di Makassar waktu dia keliling-keliling karena emas Makassar bagus. Dia beliin saya satu itu, saya tidak pernah mau lepas, nabur juga enggak, jual juga enggak. Yang lain sebagian saya nabur, sebagian saya jual. Udah saya pakai itu terus saudara. Sudah nak mikir, saya pikir yang penting saya pelayanan. Tasnya biasa, naik sepeda motor, yang penting penuh urapan. Dipikir kayu, kapopo, yang penting aku percaya aku ayu, besok saudara ya. Dibilang mau kere, saya tidak peduli. Yang penting mentalitas saya tahu saya ini anak kerajaan surga, saya kaya raya. Saudara tidak harus peduli dengan apapun kata orang, katakan amin. Nah satu saat saya lihat kalung-kalung orang semua ibu-ibu pakai kalung, walaupun cili kok api-api ya gitu ya. Saya duduk saudara sambil nyembah, saya disenyum sama Tuhan. Saya bilang gini, Pak, aku lo pengen kalung yang kayak di sebelah. Tidak ada yang tahu loh, suami saya juga tidak tahu. Nah minta dia, karena duit saudara. Nanti kalau saya minta bertengkar, saya tidak mau. Saya selalu minta sama Bapak sampai hari ini. Saya bilang, Pak, aku pengen kalung kayak di sebelah itu. Satu saat saya pasti dapat. Terus saya guyu dewe kamu gendeng kan saudara ya. Nyembah sambil guyu. Pokoknya dengan iman, satu saat saya punya kalung. Nah kira-kira 1 tahun lah saudara. Bayangin ingin itu 1 tahun. Pulang rumah udah lupa. Nah saya pelayanan di Jakarta. Satu saat ada ibu duduk di sana. Selesai saya khotbah, kita lagi nyembah. Tuhan taruh di hati saya gini, kau turun, itu taci yang di pojok sana, kau peluk cuma bilang Yesus sayang padamu, itu aja. Ngapain saya turun cuma peluk ngomong Yesus sayang padamu? Tapi saya turun, namanya perlu peka saudara ya. Saya turun saudara, saya peluk dia, duduk di pojok sana. Saya peluk dia, saya cuma gini, non, Yesus sayang padamu, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Langsung teriak dia, langsung geblak sendiri, teriak-teriak. Akhirnya saya suruh pendoa doain, karena ada lagi di situ mulai nangis. Saya doakan beberapa orang, dia jatuh karena saya mau kejar pesawat saudara pulang ke Surabaya. Saya segera tutup. Waktu saya turun, dia udah bangun. Nah di sini ada 3 orang ngantri doa, saya doain. Saya bilang ayo cepet yuk, pesawat saya nanti terbang loh, saya nggak bisa pulang. Saya doain mereka. Si ibu nunggu di sana. Selesai itu dia datang ke saya, dia bilang gini, Bu Valen, ini ya Bu tolong diterima. Dia kasih saya amplop saudara. Terus waktu saya pegang, kok muni gini, hek gitu. Loh kok duduk duit yo? Kok muni hek saudara? Kan biasa amplop isinya duit sih. Gredek gitu. Oh iya wes, thank you ya. Sorry loh, Valen buru-buru. Gak apa-apa Bu, pokoknya Ibu terima ini. Ya sudah, saya masukin tas. Lari saudara, tapi penasaran, kok bunyinya kayak uang logam ya? Gredek gitu saudara. Sampai di pesawat, iya hampir ketinggalan pesawat. Sampai di pesawat saya langsung buka. Kepengen tahu apa sih? Waktu saya buka, bersuka cita saudara. Saya dapat kalung, ini rantainya yang dia kasih saudara ya. Tapi bandulnya ini yang lain yang kasih saudara ya. Nah, rantainya ini terus gambarnya Hello Kitty saudara ya. Bandulnya Hello Kitty. Saya pakai itu lama, kira 1-2 tahun. Tiap kali saya doa jemaat atau jemaat bilang, Bu foto bareng foto. Nanti mereka bilang gini, Ibu senang Hello Kitty ya. Jadi saya jawab gini, padahal gak ada bandul lain nih saudara, cuma ada Hello Kitty saudara ya. Ibu suka Hello Kitty. Saya jawab gitu ya. Lah nggak punya toh. Tapi saya bersyukur dapat satu. Sejak itu setiap tahun saudara, saya dikirimin Tuhan loh, satu pasang kalung. Jadi dulu kotak emas saya itu kosong, itu sama Tuhan diisi. Tiap tahun diisi. Saya kira udah kebek saudara, tapi saya masih longgar saudara ya. Iya nek
cincin, gelang, ada semua di situ. Saya tidak pernah beli. Disitulah saya belajar. Ketika kau rela melepaskan segala sesuatunya, Tuhan mengembalikan lipat kali ganda. Jadi ikut Tuhan itu bukan selalu melulu diberkati. Belajar menyalipkan daging, belajar ikut Yesus dengan setia, dalam segala keadaan tetap bersuka cita. Sekalipun hidup kita juga masih ada masalah, berbuat baik kepada semua orang. Kata firman loh ya, amin. Kalau kita kepengen sesuatu, Tuhan bilang jangan khawatir, itu hal yang ketiga. Tapi datang berdoa dengan permohonan dalam ucapan syukur. Tuhan tidak pernah tidur. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Saya juga katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siap takut berdiri semuanya. Haleluya. Panjang ya, panjang. Sampai panjang gak ngerti-ngerti, tak ulangi lagi saja. Ayo bangkit berdiri semua. Saudara, ada yang terima berkat? Ya. Ayo kita belajar jadi anak Tuhan yang kuat secara roh dan jiwa tubuh kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Jangan menangis karena masalah. Menangis ucapan syukur itu lebih baik. Menangis karena iman yang membentur daging itu lebih baik daripada menangis masalah. Karena masalah itu udah diundang datang sendiri, diusir juga nggak pergi-pergi. Daripada berkumpul dengan Dia, berkumpul dengan Tuhan. Tuhan akan berperan gantikan kita dan Tuhan jadi pembela buat kita. Setuju katakan amin ya. Ayo sekarang kita mau masuk di dalam doa. Setelah itu tutup ya, tante yang tutup Pak ya, Pak tutup. Yuk kita angkat satu pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman katakan ya, Yesus mendengar
keberadaan anak-anakmu. Engkau yang telah memilih kami, Tuhan yang memberkati kami, dan Tuhan membuat kami sukses. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila juga ada keluarga, Tuhan, mereka juga ada kebutuhan. Bila Tuhan mencukupi, dan biarlah di mana beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami sebagai pendoa-pendoa jemaat Mandarin dan sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang melimpah untuk anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, cici-cici kami, diberkati oleh Tuhan, menjadi manusia yang sukses dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Dan sebentar kalau kami kembali ke rumah, Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan mengikuti mereka. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Yesus datang kali kedua, kita diangkat bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.